Video ini menjelaskan cara unduh dan perbarui driver di laptop HP Omnibook 5 Flip Anda. Pertama-tama, mari kita mulai dengan mengunduh driver paling penting yang sudah tersedia langsung di Windows Anda. Untuk melakukannya, kita harus membuka menu Start, lalu pergi ke Pengaturan. Sekarang di bilah samping, buka bagian pembaruan Windows, dan di sini Anda akan menemukan daftar pembaruan penting untuk perangkat Anda. Jadi pertama-tama, setelah Anda menyiapkan perangkat Anda, unduh dan install semua pembaruan Windows. Sekarang, jika Anda mencari driver secara khusus, buka opsi lanjutan, lalu di sini temukan pembaruan opsional. Di sini Anda akan menemukan pembaruan driver sekarang, pembaruan Windows. Semua pembaruan Pratinjo Framework ini tidak penting, jadi mari kita unduh driver firmware untuk HP. Jadi centang kotak di sebelahnya dan klik unduh dan install. Kembali ke layar sebelumnya. Nasional lebih bagus jika kita main pengunduh dan metik install semua driver ini sebelum kita melanjutkan dengan yang lainnya. Oke, jadi biarkan saya merestart komputer ini. Kembali ke halaman sebelumnya atau kembali ke halaman ini sekali lagi. Oke, jadi pembaruan pertama sudah selesai dan sekarang untuk mengunduh dan menginstal sisanya, klik di sini. Tunggu sampai semuanya selesai diunduh dan diinstal, dan setelah itu setelah kita melihat bahwa semua pembaruan sudah terpasang, kita bisa langsung klik mulai ulang sekarang dan restart komputer. Jadi sekarang mari kita tunggu sebentar, dan sambil menunggu kita juga akan mengunduh alat yang akan membantu kita mengunduh dan menginstal sisa driver lainnya. Alat ini disebut HP Support Assistant. Jadi kamu juga bisa cek apakah alat ini sudah ada secara default di sini atau belum. Jadi buka menu, mulai Anda atau kolom pencarian yang dapat Anda lihat di bagian bawah layar Anda, dan mulailah mencari HP Support Assistant. Jika Anda tidak menemukannya di sini, mari kita unduh, buka peramban web Anda. Sekarang, mari kita buka Google atau mesin pencari lainnya. Dan sekarang, mari kita coba untuk mencari aplikasi HP Support Assistant di dalam perangkat komputer Anda ini. Dan mari kita unduh dari halaman resmi HP Support Assistant. Oke, tadi saya harus menerjemahkan yang ini, tapi pada dasarnya inilah yang harus kita lakukan. Di situs web supporthp.com ini, klik unduh HP Support Assistant 9. Ini akan memulai pengunduhan file SP tertentu ini. Mari kita jalankan. Jadi sekarang klik ya, Anda dapat menutup browser Anda sekarang, dan klik berikutnya sekali lagi. Setuju persyaratan calon perjanjian lisensi, dapatkan juga perjanjian lisensi lainnya, lalu klik berikutnya. Klik berikutnya sekali lagi untuk melanjutkan, lalu tunggu hingga alat ini terpasang. Jadi saat ini saya bisa melihat bahwa beberapa pembaruan di halaman ini juga masih menunggu untuk diinstal. Jadi mari kita lakukan semuanya secara berurutan dan biarkan HP Support Assistant ini terpasang terlebih dahulu. Dan sementara itu, mari kita juga tunggu sampai semua pembaruan selesai diinstal sebelum kita mulai mengunduh pembaruan driver dari aplikasi HP Support Assistant. Oke, jadi sekarang sebagian besar pembaruan sudah terpasang, beberapa di antaranya memerlukan restart. Jadi mari kita restart komputer sekarang dengan mengklik Reset Now. Seperti yang bisa Anda lihat, beberapa di antaranya gagal untuk diselesaikan. Kemungkinan besar karena mereka memerlukan beberapa pembaruan sebelumnya untuk diinstal. Jadi untuk saat ini, mari kita restart PC ini saja. Dan mari kita kembali ke sini sebentar lagi. Oke, sekarang driver penting sudah terpasang. Mari kita lanjutkan dengan HP Support Assistant kita. Saat ini kita sudah mendapatkan icon di desktop, jadi mari kita klik icon tersebut. Lalu kita bisa membuat akun, atau masuk, atau kita bisa lanjut sebagai tamu. Jadi mari kita pilih lanjutkan sebagai tamu di pojok kanan bawah layar.
Oke, mari kita centang kotak-kotaknya, klik ya, tingkatkan pengalaman saya. Dan sekarang, langkah selanjutnya yang harus segera kita lakukan di sini adalah dengan membuka tab yang ketiga, yaitu tab yang ada di urutan dari atas. Lalu silakan pilih menu tersebut, atau cukup pilih pembaruan. Ya, ini seperti pembaruan di sini, dan biarkan PC Anda memeriksa pembaruan yang tersedia. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa PC ini tidak memerlukan pembaruan, jadi kita sudah mengunduh semua pembaruan dengan pembaruan Microsoft. Tapi jika program ini menemukan pembaruan yang tersedia untuk perangkat Anda, maka Anda bisa mengunduh dan menginstalnya langsung di sini. Mereka akan diinstal secara otomatis, jadi kemungkinan besar Anda bahkan tidak perlu ikut campur dalam proses instalasi driver. Cukup pilih drivernya. Oh, oke, ternyata kita memang mendapatkan beberapa pembaruan driver. Pembaruan driver WLAN, pembaruan BIOS untuk prosesor Intel. Di sini mari kita centang kotak di samping driver yang ada di sini, lalu klik unduh dan install. Kemudian unduh dan install sekali lagi. Lalu mari kita tunggu saja sampai instalasi selesai. Oke, jadi berikut beberapa informasi terbaru. Kita sebenarnya harus melalui layar pengaturan di mana kita harus mengklik berikutnya, kemudian terima perjanjian lisensi, lalu selanjutnya, dan kemudian lanjutkan ke layar pengaturan berikutnya. Jika Anda ingin mendapatkan yang lain, beberapa pembaruan akan diunduh dan diinstal secara otomatis. Oke, dan yang satu catatan penting, jika Anda memiliki pembaruan BIOS di antara pembaruan driver, pada titik tertentu Anda harus melakukannya. Anda akan mendapatkan jendela ini yang meminta Anda memastikan bahwa PC Anda terhubung ke daya listrik AC power. Beri pastian untuk mencolokkan kabel pengisi daya ke komputer, dan kemudian klik berikutnya untuk memastikan komputer Anda sedang diisi daya. Untuk memastikan bahwa Anda memiliki ikon petir di atas ikon baterai di pojok kanan bawah layar. Lalu cukup klik berikutnya dan tunggu hingga driver diunduh dan diinstal. Jangan mengganggu prosesnya. Oke, sekarang kita harus merestart komputer ini untuk menyelesaikan pembaruan. Jadi mari kita klik restart sekarang. Oke, setelah laptop di restart, mari kita kembali ke HP Support Assistant dan periksa sisa pembaruan dengan cara yang sama persis. Mari kita buka tab ketiga yang kita lihat di sini. Sebenarnya bukan begitu. Itu tidak dipasang di bagian taskbar. Mari kita periksa pembaruan dan pilih dua pembaruan lainnya. Sekarang yang ini, kedua pembaruan ini seharusnya lebih mudah untuk diunduh dan diinstal. Driver BIOS ini memang cukup spesifik. Oke, jadi driver Bluetooth mungkin saja terinstall tanpa peluncur terpisah, meskipun saya sangat meragukannya. Tidak, ternyata memang terinstall tanpa peluncur terpisah. Oke, dan sekarang kita hanya tinggal driver Wi-Fi. Oke, lalu kita harus merestart komputer sekali lagi untuk terakhir kalinya. Sekarang Echo bisa di restart sekarang. Lalu kita bisa menunggu kurang dari 1 menit sebelum laptop kita restart atau restart secara manual. Dengan pergi ke start menu, opsi daya, lalu restart. Dan kemudian cukup tunggu sampai sisa pembaruan selesai. Jadi pada titik ini pada dasarnya sudah selesai. Sekarang semua driver di PC Anda sudah diperbarui dan Anda tidak memerlukan pembaruan lagi sampai ada yang baru muncul. Tapi sekarang Anda sudah tahu di mana mendapatkannya, baik dari menu pembaruan Windows atau aplikasi HP Support Assistant. Jadi itu saja untuk video kali ini. Saya harap ini membantu Anda, dan jika iya, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, tinggalkan like dan komentar di bawah ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.